Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Gem Yun Long. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya sudah kita baca pada saat kita home group interaktif ya. Saya mengambil bahan bukan saja untuk Gem Yun Long tapi juga untuk Gem Macau dari bahan ayat home group interaktif kita beberapa hari yang lalu ya. Tapi dari ayat yang sudah kita baca ini yaitu Habakuk 3 ayat ketiga sampai keempat, saya mengambil 2 poin atau 2 hal secara khusus yang tertera di dalam ayat ketiga dan ayat keempat ini, dan kita akan fokus kepada 2 hal ini. Amin. Jadi yang pertama adalah mengenai kemuliaan Tuhan, lalu yang kedua mengenai kuasa Tuhan. Nanti kita akan baca kembali ya. Mungkin saudara-saudara beberapa ada yang masih ingat ya. Jadi yang pertama mengenai kemuliaan Tuhan, yang kedua mengenai kuasa Tuhan. Untuk itu khotbah hari ini saya beri judul kuasa dan kemuliaan. Ya, tentunya kita berbicara tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa dan kemuliaan. Katakan ke kanan kiri saudara atau orang-orang di sekeliling saudara yang sedang bersama-sama mengikuti ibadah online ini, kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Mari kita buka seperti saya sudah katakan tadi, ayat yang sudah kita baca beberapa hari yang lalu, Habakuk pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat ya. Ayat 3 sampai dengan yang keempat dari Habakuk pasalnya yang ketiga. Oke? Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya. Haleluya. Oke. Sudah siap ya? 2, 3. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat yang keempat. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ayat firman yang sudah kami baca beberapa hari lalu, dan hari ini kami boleh diingatkan kembali. Kami percaya ada hal baru yang ingin Kau sampaikan kepada kami, Tuhan. Untuk itu, berbicara kepada setiap kami di siang hari ini, Tuhan, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, supaya fokus kami hanya kepada Engkau saja. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga biarlah Engkau sendiri yang melayani setiap kami di siang hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi saya katakan ada 2 hal yang ingin saya sampaikan terkait Habakuk 3 ayat 3 sampai 4 ya. Sebenarnya sudah ada saya singgung sedikit beberapa hari lalu dalam home group interaktif kita, tapi saya tidak sampaikan dalam bentuk poin ya. Tetapi sekarang saya sampaikan di dalam bentuk 2 poin ini, kuasa dan kemuliaan. Yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah. Lalu bagian yang berikutnya kita garis bawahi. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ya, dari bagian kedua dari ayat 3 ini saya mengambil poin yang pertama, yaitu keagungan Tuhan menutupi segalanya. Yang percaya katakan amin. Oke? Katakan ke kanan kiri dan orang di sekeliling saudara juga, keagungan Tuhan menutupi segalanya. 2, 3. Haleluya. Sekali lagi katakan, keagungan Tuhan menutupi segalanya. 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita diingatkan bahwa sungguh keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan menutupi segalanya. Ya. Ayat 3 bagian kedua mengatakan keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Saya mengambil ilustrasi di dalam home group interaktif kita beberapa hari lalu, bagaimana bumi dan segala isinya kalau kita lihat ini begitu indah, begitu megah ciptaan Tuhan ya. Kita melihat kalau ada berdiri di pinggir pantai, melihat pantai ya, nggak usah yang bagus-bagus. Untuk yang di Macau biasanya kita ada pantai yang namanya Haksa, artinya pasir hitam, karena memang pasirnya hitam saudara-saudara ya, nggak terlalu bagus. Tapi yang namanya berdiri di pinggir pantai, walaupun pantai nggak terlalu bagus aja, asal jangan terlalu kotor lah gitu ya, kita tetap pasti akan melihat kemegahan Tuhan. Amin. Kita pasti akan melihat
bagaimana Tuhan begitu luar biasa menciptakan laut ini ya, samudra lepas ya. Saya beberapa waktu lalu masih sempat pergi ke Makassar dengan ibunda ya, mendiang ibu dan istri tentunya juga dan anak, dan kita dibawa dengan beberapa hamba Tuhan di sana ke sebuah pantai, Kalesongan ya, kalau salah Lesong atau gimana saya lupa deh. Ya pantainya biasa saja sebenarnya ya. Dan banyak lalar lagi saya ingat gitu ya, dan pantainya juga nggak model kayak pasir putih kayak begitu, pantai langsung dalam gitu ya, jadi nggak ada yang pantai mungkin ada di bagian yang ujung, tapi tempat kami di bawah itu langsung terjun, langsung air gitu ya, jadi udah langsung ombak seperti itu. Dan walaupun itu tidak sebanding dengan pantai di Bali gitu istilahnya, tapi tetap saya ingat sekali saya melihat kemegahan daripada samudra yang begitu luas seperti itu. Saya bikin foto-foto dengan istri. Karena memang kalau kita melihat laut, kita tetap akan tercengang, saudara-saudara ya. Karena bawaannya rileks ya, damai, apalagi dengarkan deburan ombak, lalu angin menghampar wajah kita dan lain sebagainya ya. Jadi senang dengarnya dan senang melihatnya. Dan itu kita lihat sebagai sebuah hal yang begitu agung, saudara-saudara ya. Nah, bukan cuma itu, kita naik ke pegunungan, ya hal yang berbeda, tetapi dengan perasaan yang beda tipis ya. Karena kita naik ke gunung ya, kita juga tercengang dengan mungkin hawanya adem, lalu asri, ada hamparan rumput yang bagus lah gitu ya. Kalau kita ke puncak di Jakarta itu biasanya makin mulai naik, saya paling senang kalau ngeliat perkebunan tehnya gitu ya, karena hijau semua ya. Memang nggak rumput sih, tapi ya saya bilang tadi kan beti gitu ya, jadi hamparan kehijauan seperti itu ya, tetap mendatangkan sebuah perasaan yang wow seperti itu, saudara-saudara. Katakan kanan kiri, wow ya. Nah, segala hal yang ada di bumi ini yang membuat saudara memiliki perasaan wow ya, perasaan yang wow luar biasa sekali ya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan ya, bahwa apapun di bumi ini ya, ataupun di langit ya, di langit dan di bumi, yang membuat kita melihat dengan wow ya. Di langit contohnya kalau kita naik pesawat tuh biasanya pas lewatin awan-awan gitu ya, wih cakep sekali, ada dari atas atau sedang mau mendekati kotanya, kita melihat dari atas kotanya di bawah, wah cantik sekali ya. Jadi apapun yang membuat kita merasa wow, tercengang di bumi dan di langit ini, saudara, kita diingatkan bahwa seluruhnya ini adalah ciptaan Tuhan ya. Jadi artinya kalau hal-hal ini semua begitu megah dan begitu agung, ada penciptanya, berarti ya sumbernya itu lebih agung lagi, lebih megah lagi. Yang percaya katakan amin ya. Kita ngelihat laut, wow. Kita ngelihat pegunungan, wow ya. Kita melihat langit, wow ya. Semua ini tidak sebanding dengan sumbernya atau penciptanya yang adalah Allah saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan mengingatkan akan hal ini, bahwa keagungan Tuhan menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Jadi saudara ingat tadi saya katakan, kita ngelihat bumi nih, kita ngelihat ini, wow bagus banget pemandangannya. Lalu kita ngelihat laut, wow bagus banget ini pemandangannya. Lalu kita ngelihat pohon kali atau apalah pokoknya, kita lihat bagus sekali, pemandangannya indah sekali ini. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, bumi saja memberikan pujian kepada Tuhan. Jadi yang kita puji ini memberikan pujian kepada Tuhan, saudara. Jadi saya udah habis pikir ya, kalau masih ada anak-anak Tuhan yang masih percaya dengan opo-opo dan menyembah bumi lah, menyembah inilah, pohon lah, itulah segala macam. Saya mengerti kita orang Indonesia itu mirip-mirip dengan orang Filipina ya. Jemaat kita yang di Makau ini Filipina dan Indonesia. Saya mengerti latar belakang yang animisme dari negara kita ya. Pada saat kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, saya masih bisa mengerti, saudara-saudara. Karena kita belum tahu kebenaran, belum diberitahu oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatu inilah wong yang ciptain Tuhan. Mau ngapain kita menyembah hal yang diciptakan Tuhan ya, termasuk manusia. Zaman sekarang kan banyak sekali nabi palsu disembah-sembah oleh manusia ya. Nah manusianya aja diciptain sama Tuhan, nah ngapain kita nyembah manusia
Ya toh? Nah, saudara-saudara, ini kita diingatkan bahwa keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan menutupi segalanya. Artinya yang paling teragung, paling termegah, paling termulia adalah Tuhan saya dan saudara. Pegang ini erat-erat saudara-saudara, ya. Saudara mau sekaya apapun jangan lupa tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau mau kerja di luar negeri, ya, karena alasan uang, enggak masalah. Ya, tapi jangan sampai kita diperbudak dengan pekerjaan tersebut, kita diperbudak dengan uang tersebut. Buktinya, saudara, berapa banyak di antara kita kerja sudah bertahun-tahun di luar negeri karena kita diperbudak oleh uang, nggak pernah juga kita kelar-kelar, nggak pernah juga kita puas. Ya, saya nggak mengatakan dengan munafik nggak butuh uang, ya. Semua orang butuh uang pasti. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada saya dan saudara, kita tidak bisa ya menyembah dua Allah. Menyembah Tuhan kita, ya, apa menyembah mamon, kekayaan, harta, uang, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kita harus menyembah Allah saya dan saudara. Lah, uang itu kan berkat sebenarnya. Nah, sumber berkatnya aja Tuhan, saudara ngapain ngejar uangnya? Ngejar sumber berkatnya. Uang akan mengejar saya dan saudara. Tentu bukan dengan sulap, tetapi ya dengan kerja keras juga. Tetapi ingat bahwa pada saat kita kerja, jangan kita kerja karena semata-mata karena uang. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa lakukanlah apa yang kau lakukan, kerjakan seakan-akan engkau mengerjakannya atau melakukannya untuk Tuhan. Jadi saudara kerja pun lakukan bukan semata-mata karena uang. Ya memang saya dan saudara butuh uang, makanya kita kerja. Tetapi bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan menutupi segalanya. Jadi saat saudara bekerja untuk kemuliaan Tuhan, maka saudara, Tuhan akan menutupi kebutuhan keuangan saudara, Tuhan akan menutupi kekurangan keuangan saudara dan kekurangan yang lainnya. Tuhan adalah yang paling termulia. Lebih mulia daripada uang. Saudara punya Tuhan, enggak punya uang, tetap bisa makan, percaya. Tetap bisa makan. Kenapa? Karena Tuhan dapat menggerakkan hati orang-orang di sekeliling saudara untuk menolong saudara. Ini terjadi. Ya, berapa banyak hamba Tuhan memberikan kesaksian seperti ini. Ya. Mereka tidak ada makanan. Minta juga sama orang, tidak. Karena firman Tuhan mengingatkan jangan sampai kita menjadi seperti peminta-minta dan mempermalukan Tuhan saya dan saudara. Tapi kita minta kepada Tuhan dan Tuhan menggerakkan hati orang tanpa kita minta. Firman Tuhan mengatakan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, Tuhan berikan. Tiba-tiba sudah ada datang. Berapa banyak hamba Tuhan saudara-saudara. Kami pun mengalaminya. Mungkin bukan berbicara tentang uang atau berbicara tentang makanan, tapi ada banyak hal yang kami minta sama Tuhan. Baru juga kita mikir-mikir, Tuhan sudah sediakan saudara-saudara. Ya, jadi untuk itu di dalam segala hal dalam kehidupan saya dan saudara, pastikan kita memuliakan yang paling utama Tuhan saya dan saudara. Karena saudara kalau nggak memuliakan dia dulu, Tuhan nggak rugi loh saudara-saudara. Saya dan saudara yang rugi. Karena Tuhan itu dimuliakan atau tidak dimuliakan oleh kita. Firman Tuhan mencatat keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Saudara mau memuji tidak memuji Tuhan, bumi akan memuji dia. Bumi ini akan memuji Tuhan. Mau pohon-pohon mati pun ya kering, ditebang, ya laut airnya habis pun, ya cakrawala runtuh pun, ya di akhir zaman mungkin bumi tetap akan memuji Tuhan saya dan saudara. Jadi saya dan saudara tidak memuliakan, tidak memuji Tuhan, Tuhan gak rugi. Karena kemuliaan Tuhan itu ya dan amin, tidak berdasarkan saya dan saudara. Justru hidup saya dan saudara ini yang berdasarkan kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita memuliakan Tuhan saudara-saudara, maka Tuhan pastinya akan menjaga saya dan saudara. Dengan apa? Dengan poin yang kedua. Katakan ke kanan kiri poin yang kedua. Ya, poin yang kedua berbunyi, kuasa Tuhan mematahkan segalanya. Yang percaya katakan amin. Kuasa Tuhan mematahkan segalanya. Firman Tuhan ayat yang keempat Habakuk 3 berbunyi, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya.
Ya, saya mengingatkan di dalam home group interaktif kita bagaimana kuasa Tuhan itu mau ditutup-tutupin pasti akan keluar. Sama seperti sebuah cahaya, saya bilangnya. Ya, kalaupun ditutupin gitu ya, di tempat yang begitu gelap gulita, pasti akan kelihatan sedikit remang-remang cahayanya. Itu baru cahaya kecil, apalagi Tuhan dengan seluruh kemuliaannya tadi yang dikatakan kemuliaan menutupi segalanya. Kemuliaan tersebut ada karena kuasa Dia. Karena kuasa Tuhan yang begitu besar, begitu megah, yang menempatkan Tuhan ada di tempat yang paling termulia, saudara-saudara. Ya. Untuk itu, mau ditutup-tutupi seperti apapun, kuasa Tuhan tetap akan terjadi. Ya, walaupun mungkin ada yang memakan waktu. Seperti saya bilang, saudara mungkin mendapati diri saudara ada di dalam sebuah terowongan yang panjang dan saudara belum keluar-keluar. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan membuka jalan bagi saya dan saudara. Di ujung pastinya ada jalan keluar. Mungkin belum terlihat besar, tetapi yang namanya kalau sudah ada jalan keluar di luar, ada sebuah titik terang cahaya, maka saudara tahu bahwa saudara terus berjalan ke arah tersebut. Lama-kelamaan terang tersebut akan menjadi semakin besar dan jalannya akan terlihat terbuka bagi saudara. Karena sekali lagi kuasa Tuhan tidak akan bisa ditutupi. Saudara akan melihat jalan yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mematahkan segalanya. Tempat yang tertutup seperti apapun, yang namanya ada kuasa Tuhan maka akan terbongkar. Katakan kanan kiri terbongkar. Ya. Dan untuk itu saudara-saudara, mari kita berserah kepada bukan saja kemuliaan Tuhan, tetapi kepada kuasa Tuhan. Banyak orang mau memuliakan Tuhan, ya, datang ke gereja memuji Tuhan dan lain sebagainya, tapi tidak mengizinkan Tuhan untuk juga membongkar diri saya dan saudara dengan kuasanya. Banyak orang memuliakan Tuhan, ya, mengizinkan untuk kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tetapi tidak mengizinkan kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Takut soalnya, belum mau berubah, masih nyaman hidup dengan kondisi kehidupan yang sekarang, masih nyaman hidup dengan orang yang bukan suami saya. Kalau kemuliaan Tuhan, oh jangan tanya, oh puji Tuhan, sambil menyembah Tuhan sampai berbahasa roh, nangis, ingus keluar sana sini, saudara-saudara. Dan kalau seandainya dikorek-korek sedikit tentang masalah kehidupan, dia nangis sampai seakan-akan mau bertobat. Tapi ya sami mawon, selesai ibadah balik, tetap lagi hidup dengan orang yang bukan suaminya. Sama saja, saudara-saudara. Pada hakikatnya orang ini adalah orang yang mengizinkan kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tetapi tidak mengizinkan kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jadi jangan salahkan kalau seandainya kehidupan kita tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, ya. Karena ya saudara cuma berpura-pura saja, cuma setengah ini. Cuma menghadirkan kemuliaan Tuhan doang, ya percaya. Nah kan tadi saya katakan, saudara ini gak usah ngomongin. Saudara mau memuliakan, tidak memuliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan tetap ada. Jadi saudara kalau melakukan jangan setengah-setengah, lakukan seluruhnya. Saudara hadirkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara juga hadirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Izinkan kuasa Tuhan mematahkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kuasa Tuhan mematahkan segalanya, saudara-saudara. Kuasa Tuhan mematahkan belenggu dosa saya dan saudara. Dosa perzinahankah? Ya. Dosa iri hatikah? Dosa kepahitankah? Kekecewaan? Ya. Ini mematahkan segala sesuatu. Ya. Kuasa Tuhan mematahkan ketakutan, kecemasan saudara akan hari depan dan lain sebagainya. Kuasa Tuhan mematahkan semua ini, saudara-saudara. Seringkali saya dan saudara yang tidak mengizinkan Tuhan mematahkan segala sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu kita komplain ke Tuhan. Tuhan kok gak bisa? Loh, kamu yang gak kasih Tuhan. Kamu yang masih senang. Merasa mengasihani diri lah. Padahal Tuhan bilang, loh saya sudah di sini, saya siap untuk mematahkan seluruh ini yang tidak berfungsi di dalam kehidupan kamu. Tapi kamu yang memang masih suka hidup di dalam zina, kamu yang masih suka hidup di dalam kecemasan, ketakutan, kamu yang tidak memutuskan untuk tidak lagi ditakut-takuti oleh hal-hal yang mencemaskan kehidupan saudara tersebut. Karena memang setiap saya dan saudara harus memutuskan, saudara-saudara. Benar, Tuhan akan memberikan kemenangan, tetapi saya dan saudara harus memutuskan untuk menjadi pemenang dan mengizinkan Tuhan ambil alih seluruhnya dan kita tinggal ikut dengan Dia masuk ke dalam kemenangan yang Dia sudah siapkan. Tapi kalau kita juga masih memutus untuk takut, ini akan menang-menang.
Nggak akan, saudara-saudara. Pada saat Daud mengalahkan Goliat, ya, Saul itu pengikut Tuhan bukan? Pengikut Tuhan, tapi kok buktinya Israel nggak menang-menang lawan Filistin, Goliat nggak dikalah-kalahin. Pengikut Tuhan, saudara-saudara. Saul juga percaya dengan Tuhan. Sama dengan Daud. Tapi kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat sementara Saul dengan tentaranya tidak bisa mengalahkan Goliat? Daud hanya dengan ketapelnya saja bisa mengalahkan Goliat. Kok bisa? Daud mengatakan, aku datang di dalam nama Allahku, di dalam nama Tuhanku. Karena dia tahu nama Tuhan mematahkan segala sesuatunya. Kuasa Tuhan mematahkan segala sesuatunya. Saul juga memuliakan Tuhan. Tapi saya percaya saat itu Saul tidak bersandar kepada kuasa Tuhan. Dia bersandar kepada kuasa dirinya sendiri. Karena dia kira dia raja. Dia kira dia memiliki begitu banyak tentara. Dia dapat mengalahkan bangsa Filistin. Dia dapat mengalahkan Goliat. Dia tidak bersandar kepada kekuatan Tuhan. Tapi Daud yang tahu di dalam kelemahannya saat itu, dia tidak bisa melakukan apapun selain daripada bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan yang berperang untuknya. Jadi saudara, hari ini saya mau menutup dan mengingatkan. Jangan setengah-setengah dengan memuliakan Tuhan. Serahkan diri saudara untuk kuasa Tuhan dapat mematahkan segala sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, kemuliaan Tuhan menutupi segalanya itu hanya sampai kepada satu poin. Kemuliaan Tuhan menutupi segala kesalahan saya dan saudara. Benar. Sehingga dia berikan kasih karunia-Nya, dia berikan keselamatan untuk saya dan saudara. Sehingga kita pun pada akhirnya akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Tuhan sendiri yang akan mengangkat saya dan saudara dari status yang tidak dihargai, tidak dimuliakan. Tuhan yang mengangkat saya dan saudara sehingga dapat dimuliakan juga. Oleh karena kemuliaan Tuhan. Karena sekali lagi, kemuliaan Tuhan itu menutupi segenap langit dan bumi pun memuji dia. Jadi tidak akan ada siapapun yang dapat dimuliakan lebih daripada dia. Tapi itu baru setengah. Seringkali kita kira itu sudah cukup, makanya banyak orang Kristen yang setelah beberapa tahun mengikut Tuhan dia jatuh lagi. Kenapa? Karena tidak secara aktif memberikan izin kepada kuasa Tuhan untuk mematahkan segala sesuatu yang menghantam kehidupan saya dan saudara. Karena selama kita masih hidup, saya selalu ingatkan akan masih ada gelombang-gelombang seperti tsunami yang datang, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, yang akan berusaha untuk menghancurkan hidup saya dan saudara. Karena iblis akan terus berusaha menghancurkan hidup saya dan saudara. Sehingga gak cukup sekali dua kali saudara-saudara, kita harus secara aktif bersandar kepada kuasa Tuhan, bukan saja kepada kemuliaan Tuhan. Kita harus secara aktif mengizinkan kuasa Tuhan untuk mematahkan segala sesuatunya di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus mengizinkan kuasa dan kemuliaan Tuhan, tidak bisa dipisahkan. Kuasa dan kemuliaan Tuhan untuk terus ada dalam hidup saya dan saudara sampai selama-lamanya. Seperti doa Bapa kami, kuasa dan kemuliaan. Jadi saudara, mari kita diingatkan hari ini, ya. Tidak cukup saudara cuma memuji Tuhan, tidak cukup cuma percaya dengan Tuhan di mulut saja, tetapi percaya harus dibuktikan atau dinyatakan di dalam tindakan saya dan saudara dengan mengizinkan Tuhan dan kuasanya mematahkan segala sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan saudara. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang saya nggak usah ingatkan, saudara harus saya tahu sebagai anak Tuhan. Apa saja yang firman Tuhan catat yang tidak boleh. Ya, izinkan Tuhan dan kuasanya mematahkan hal tersebut semua dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, baik itu hidup tidak kudus, baik itu ketergantungan dengan uang, ketergantungan dengan orang, ya, ketergantungan dengan jabatannya, kekecewaan, kecemasan, ketergantungan dengan masa depan, ya, sampai saking obsesi dengan masa depan, harus begini, harus begitu. Planning gak apa-apa, tetapi tempatkan seluruh plan kita ke dalam tangan Tuhan. Rencana gak masalah,
Tempatkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan saudara, dan rancangan Tuhan adalah untuk masa depan saya dan saudara. Jadi saudara tidak perlu pikirkan terlalu berat tentang masa depan. Dirancangkan tapi diserahkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan, ini rancangan saya, ini saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan edit, Tuhan yang lihat yang mana yang harus dijalankan, yang mana harus di cancel, suka-suka Tuhan. Artinya kalau ada yang harus di cancel, sekali lagi kuasa Tuhan harus diizinkan mematahkan segala sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara tersebut, termasuk ego saya dan saudara. Izinkan kuasa Tuhan mematahkannya. Yang percaya katakan amin. Saya akan tutup ibadah kita hari ini di sini, ya. Tapi saya mau mengingatkan saudara-saudara, kalau masih ada di dalam diri saudara hal-hal yang mungkin masih mencengkram diri saudara, ketergantungan akan masa depan, ketergantungan akan hidup tidak kudus, ketergantungan akan keuangan, ya, ketergantungan pada hal-hal apapun yang tanpa saudara sadar menjadi ilah di dalam kehidupan saudara. Saya mau berdoa supaya Tuhan mematahkannya, saudara-saudara. Saudara tidak perlu takut, kuasa Tuhan tidak bisa ditutup-tutupi, ya. Saudara hanya perlu berserah kepada Dia. Berserah jangan hanya kepada kemuliaannya, tetapi berserah kepada kuasa Tuhan. Saat saudara berserah kepada kemuliaan Tuhan, maka saudara tahu segala macam dosa dan kekurangan saudara, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu semua ditutupi oleh Dia. Dia tidak akan marah kepada saudara karena kemuliaan Dia menutupi semua hal tersebut. Tetapi saudara terus maju kepada poin yang berikutnya, kepada kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang akan menghancurkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah tersebut. Jadi sekali lagi ingat saudara, kemuliaan Tuhan menutupi kekurangan saya dan saudara. Tuhan tidak ambil hati. Tidak masalah kamu sudah menyakiti hati saya, Tuhan katakan, tidak masalah. Kemuliaan Dia menutupi segala sesuatu. Dia tahu Dia yang menciptakan saudara. Saudara sangat dikasih oleh Dia. Tapi Dia juga mengerti bahwa ada hal-hal dalam kehidupan saya dan saudara yang memang harus dipatahkan, supaya saya dan saudara kembali di jalan yang sudah Dia tentukan untuk kita menyongsong kedatangan yang kedua. Maka dari itu kemuliaannya menutupi kekurangan saya dan saudara, tetapi kuasa Tuhan membuka potensi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Ya Rabbatakas, ya Rabbatakas, ya Rabbatakas, ya Rabbatakas, ya Rabbatakas. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kalau ada di antara saudara yang mungkin masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ini termasuk hal-hal yang membuat saudara tergantung kepada hal-hal tertentu. Ketergantungan terhadap anak, ketergantungan terhadap kecemasan, ketakutan yang terlalu berlebihan, ketergantungan kepada masa depan, ketergantungan kepada obat-obatan, bahkan karena penyakit mungkin terlalu cemas. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh makan obat. Makan obat sesuai anjuran dokter, tetapi jangan sampai saudara tergantung kepada kuasa dokter, kuasa obat. Tetap bergantung kepada kuasa Tuhan. Lakukan yang terbaik yang kita dapat lakukan sesuai dengan arahan dokter di sini. Tetapi saudara bersandar kepada kuasa Tuhan, maka Dia akan mematahkan segala sesuatu. Kemuliaan Tuhan menutupi segala kekurangan saya dan saudara, tetapi kuasa Tuhan membuka potensi saya dan saudara. Apakah itu potensi kesehatan, potensi keuangan, potensi emosi kita mungkin labil, ya mungkin sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Kuasa Tuhan membuka potensi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau ini saudara dan saudara mau supaya kemuliaan Tuhan bukan saja menutupi kekurangan saudara, saudara mau supaya kuasa Tuhan juga mematahkan setiap belenggu yang ada dalam kehidupan saudara, angkat tanganmu dimanapun saudara berada. Tak perlu tinggi-tinggi, mungkin ada orang di sekeliling saudara. Angkat tanganmu seperti ini. Yang katakan, Tuhan, ini saya mau Engkau patahkan belenggu-belenggu yang ada dalam kehidupan saya. Saya mau kuasa-Mu Tuhan menghancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saya mau Tuhan, kuasa-Mu membuka potensi kehidupan saya. Seperti firman Tuhan mengatakan, kuasa Tuhan seperti seberkas sinar yang tidak bisa ditutup-tutupi akan tetap keluar. Saudara, saat kau izinkan Tuhan menghancurkan segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak berkenan di hadapannya dengan kuasanya tersebut, maka kuasa tersebut akan keluar dari kehidupan saudara, bukan saja dengan hal-hal yang tidak berkenan tersebut sudah dihancurkan, tetapi keluar juga dengan beserta dengan
potensi saya dan saudara. Kalau ini saudara, sekali lagi, dengan tetap mengangkat tangan, saya ingin mendoakan saudara saat ini. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan mereka. Apapun itu Tuhan, Engkau yang mengetahuinya Tuhan. Hamba berdoa dengan simpel, dengan sederhana Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu terus ada di dalam kehidupan mereka. Menutupi, menyelubungi mereka, melindungi mereka Tuhan. Dan tidak memandang kesalahan mereka Tuhan, dosa-dosa mereka, kekurangan mereka. Oleh karena kasih-Mu, karunia-Mu, karena kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi hamba juga berdoa Tuhan, agar orang-orang ini dapat masuk ke dalam langkah berikutnya, mengizinkan kuasa-Mu mengambil alih kehidupan mereka Tuhan. Sehingga kuasa-Mu Tuhan juga boleh nyata dalam hidup mereka, menghancurkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan membuka Tuhan potensi kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan kemenangan dalam hidup kami. Oleh karena kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa kemuliaan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin dengan penuh kemenangan. Haleluya. Amin. Dengan tetap menutup mata, mari saudara kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Tuhan, kami bersyukur sekali dengan kebenaran firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, ingatkan kami terus untuk terus mengizinkan kuasa dan kemuliaan-Mu bertahta di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, sementara kami sekarang akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing Tuhan, biar kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Sisa hari ini dan bahkan sepanjang minggu yang baru Tuhan, Kau berkati kami kembali. Berkati keluarga kami Tuhan di kampung halaman kami. Jaga lindungi mereka seperti Kau jaga lindungi kami. Berkati kota tempat kami bekerja. Berkati negara Cina ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati negara asal kami Tuhan Indonesia. Berkati kota kampung halaman asal kami juga Tuhan. Jaga lindungi kami semua Tuhan. Terutama di dalam masalah COVID-19 ini Tuhan. Kami tidak mau dikontrol oleh COVID-19 ini. Tapi kami percaya Engkau akan turun tangan dan kuasa-Mu akan menghancurkan COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan saja di kota tempat kami bekerja, tapi juga di kampung halaman kami, di negara kami Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan Indonesia ke dalam kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh dunia Tuhan. Biarlah kuasa kemuliaan-Mu juga terus tercurah atas bumi ini Tuhan. Sehingga bumi ini akan terus memuji Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat kepunyaan-Mu bangsa Israel Tuhan. Biarlah kiranya kuasa kemuliaan-Mu juga terus ada di negeri tersebut Tuhan. Sehingga bangsa lawan tetap akan melihat bahwa Allah bangsa Israel Allah yang hidup. Allah kami, Yehova. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Kami juga berdoa Tuhan, biar kiranya keselamatan-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Celikan mata mereka sehingga mereka dapat melihat bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sinangnya mati dikasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan angkatlah kedua tangan-Mu. Arahkan hati pikiran-Mu pada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Disertai dengan kekuatan yang kita terima di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus beserta dengan saya dan saudara sampai kepada kesudahan. Terus ada di dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu, mari kita jaga terus Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita terus mengizinkan Roh Kudus bekerja secara aktif dalam hidup kita. Sehingga kuasa dan kemuliaan Tuhan akan terus aktif dalam kehidupan kita. Sampai kepada Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu sekali lagi. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas bersama-sama dengan Jammers yang lainnya di Yunlong. Tuhan Yesus memberkati.